Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Terus hari ini kita akan belajar tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Pernahkah anak-anak melihat? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Langka itu jumlahnya terbatas ya anak-anak. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Pertambahan jumlah penduduk. Hutan yang dulu menjadi tempat hidup dari hewan-hewan dan banyak sekali jenis tumbuhan diubah menjadi perkotaan. Jadi, di manakah hewan-hewan itu tinggal apabila hutan diubah menjadi perkotaan? Nah, hewan-hewan bisa mati tuh anak-anak karena tidak mendapatkan makanan. Tumbuhan juga menjadi musnah, langka. Pembangunan gedung, jalan, dan perumahan. Gedung-gedung, perumahan, jalan yang ada di hutan itu lama-lama akan menjadikan hutan beralih fungsi toh. Jadi dari tempat tinggal hewan menjadi tempat tinggal manusia. Pembangunan gedung, jalan, dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat asli. Apa itu habitat? Habitat adalah tempat hidup makhluk hidup. Hewan liar. Banyak sekali hewan-hewan itu diburu untuk diambil bagian tubuhnya yang harganya sangat tinggi. Misalnya gajah diambil gadingnya, badak diambil culanya, rusa diambil tanduknya, gitu anak-anak. Atau harimau diambil kulitnya, buaya, ular. Nah, beberapa hewan menjadi langka karena diburu secara liar. Penebangan liar atau illegal logging. Jadi, banyak terjadi di Indonesia itu penebangan liar yang tidak menggunakan kaidah-kaidah yang benar. Seharusnya menebang itu boleh, tapi ditebang yang sudah besar-besar dengan cara tebang pilih, kemudian dilakukan reboisasi. Tapi kalau penebangan secara liar seperti ini tidak ada reboisasi, tidak dengan tebang pilih, maka lama-lama hutan akan menjadi gundul dan tempat hidup makhluk hidup menjadi rusak. Hutan dibakar untuk membuat lahan pertanian, perkebunan oleh manusia. Tetapi kadang-kadang pembakaran hutan ini juga disengaja. Hutannya dibakar secara luas sekali. Atau pada musim kemarau yang panjang karena sinar matahari terlalu panas, bisa juga kebakaran hutan ini terjadi karena gesekan daun-daun di hutan. Tetapi kebanyakan pembakaran hutan ini disengaja anak-anak, jadi luas sekali yang dibakar. Apa yang terjadi dengan hewan-hewan dan tumbuhan di sana? Kasihan kan mereka nggih? Proses perkembangbiakan yang cukup lama. Nah, anak-anak kenapa langka? Karena hewan ini tidak seperti ayam ya. Kalau ayam itu bertelur banyak sekali langsung punya anak, bisa diternakkan. Nah, kalau hewan-hewan seperti ini
bisa diternakan dengan cara penangkaran, tetapi tetap saja karena gajah itu hamilnya 2 tahun dan anaknya hanya 1 atau 2, badak bercula 1 itu hamilnya 1,5 tahun, jadi lama sekali. Dan kadang-kadang untuk membuat mereka hamil itu juga susah karena sangat langka, jadi tetap harus dilakukan. Ada juga yang melakukan penangkaran agar mereka bisa berkembang biak di tempat yang lain, karena di tempat yang habitat aslinya mereka sangat langka, jarang dijumpai, dan proses kehamilannya juga menjadi susah. Apa tadi penyebab hewan dan tumbuhan langka? Pertambahan jumlah penduduk, pembangunan gedung, jalan, perumahan, perburuan liar, penebangan liar, pembakaran hutan, proses perkembangbiakan yang lama. Apakah anak-anak bisa menemukan penyebab lainnya? Boleh ya anak-anak. Anak-anak boleh belajar sendiri dan menemukan penyebabnya. Oke? Nah, anak-anak, bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan yang sudah langka itu? Oke, kita akan belajar pelestarian lingkungan. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Karena manusia butuh jalan, manusia butuh perumahan, maka hutan-hutan dibabat dan dijadikan tempat untuk mereka tinggal. Atau hutan-hutan dijadikan perkebunan untuk konsumsi manusia. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Bagaimana caranya untuk melestarikan hewan dan tumbuhan? Tidak menebang pohon sembarangan. Hutan merupakan paru-paru dunia dan tempat hidup berbagai satwa liar. Oke, jadi menebangnya tidak secara sembarangan. Tebang pilih dan reboisasi. Melakukan reboisasi, tidak melakukan perburuan secara liar. Perburuan dilakukan dengan hewan-hewan yang belum langka ya anak-anak. Bolehkah melakukan perburuan? Kalau kamu berburunya tupai, gitu nggak apa-apa. Tapi kalau berburunya di hutan, kamu berburunya harimau Sumatera, nah anak-anak bisa terkena hukuman. Melakukan penangkaran hewan. Jadi hewan ini dibawa ke habitat luar, terus ditangkarkan di tempat itu agar bisa berkembang biak. Nah, menghukum pelaku perburuan liar, penebangan liar, dan pembakaran hutan agar mereka jera dan tidak melakukan lagi. Oke, ada 2 cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang pertama itu pelestarian in situ, in itu di dalam. Yang kedua, pelestarian ex situ, ex itu di luar. Oke. Pelestarian in situ yaitu pelestarian di dalam habitat atau tempat tinggal asli hewan atau tumbuhan berada. Jadi hewan tetap di situ, tidak dibawa kemana-mana. Misalnya hutan lindung, jadi tetap di hutan itu, tapi hutan itu dilindungi, jadi tidak boleh sembarangan orang masuk ke hutan. Taman nasional, dibentuk taman nasional, taman nasional itu sangat luas ya anak-anak, dan di situ hewan dan tumbuhannya dilindungi. Apabila kita melanggar, kita bisa terkena hukuman karena taman nasional itu dilindungi oleh hukum. Swaka Marga Satwa untuk melindungi satwa-satwa yang ada di hutan itu. Cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhannya. Oke, kita ke yang kedua. Pelestarian ex situ. Pelestarian di luar habitat atau tempat tinggal asli hewan atau tumbuhan berada. Jadi hewan itu dibawa keluar, terus tinggallah di luar itu. Misalnya di mana ya? Misalnya di kebun binatang atau taman safari. Kebun raya atau kebun botani ini untuk tumbuh-tumbuhan ya, botani itu tumbuhan. Kebun plasma nuftah ya, ini untuk beberapa jenis pisang plasma itu bibit-bibit ya. Penangkaran hewan tadi nggih, jadi ditangkarkan di tempat yang lain agar berkembang biak. Pelestarian in situ. Apakah tujuannya? Untuk melindungi satwa dari ancaman perburuan karena sudah ada hukumnya ya. Melestarikan satwa agar bisa bertahan hidup sesuai habitat asli. Jadi hewan itu ada di situ, makan di situ, berkembang biak di situ.
tidak dibawa kemana-mana agar mereka tetap bertahan hidup. Mengembangbiakkan satwa tertentu agar tidak punah di situ saja. Sebagai tempat konservasi hewan. Konservasi itu untuk perbaikan ya anak-anak ya. Jadi di situ diselamatkan, dikonservasi. 5. Melindungi ekosistem tertentu secara keseluruhan. Jadi ekosistem itu adalah hubungan antara lingkungan dan makhluk hidup di dalamnya. Karena hanya ada di situ, jadi ekosistemnya secara keseluruhan terlindungi. Yang keenam, sebagai sarana penelitian, bisa meneliti tumbuh-tumbuhan yang ada di sana, bisa meneliti hewan-hewan yang ada di sana. 7. Sebagai sarana ilmu pengetahuan dan pendidikan. Jadi anak-anak bisa belajar pendidikan dan ilmu pengetahuan. 8. Menunjang budidaya dan rekreasi. Jadi itu bisa juga untuk rekreasi. 9. Merupakan aset negara dari sektor pariwisata. Jadi karena banyak orang yang mengunjungi, bisa juga sebagai aset pariwisata. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi agar tata air dan kesuburan tanahnya tetap terjaga. Jadi hutan ini dilindungi secara keseluruhan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat sehingga semuanya terjaga di dalamnya. Tujuan dibuatnya seperti misalnya hutan lindung ada di Sungai Wain, Kalimantan Timur, tetap menjadi, atau hutan lindung Baning, Balikpapan, Kalimantan Barat. Hutan lindung Tanjung Puting, Kalimantan Timur untuk melindungi orang utan. Taman nasional anak-anak, apa bedanya? Sebenarnya sama saja ya. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya pariwisata, dan rekreasi. Tujuan dibuatnya taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Apa saja contoh taman nasional? Misalnya ada Taman Nasional Ujung Kulon di Banten untuk melindungi badak, atau Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat. Hewan-hewan yang ada di sana dilindungi dan dilestarikan secara langsung di habitat aslinya. Ada Taman Nasional Pulau Komodo. Komodo yang tinggal di sana, habitat aslinya tetap di Pulau Komodo. Oke, kita lanjut. Alam. Cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan aslinya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Jadi secara alami ya anak-anak ya, harus ada di situ saja, tidak dibawa kemana-mana. Mereka asli ada di kehidupan asli di hutannya. Nah, contohnya cagar alam Maninjau di Sumatera Barat. Cagar alam Bukit Kelam Kalimantan Barat yang melindungi pohon meranti, anggrek, dan bangeris. Arjuni Jawa Timur yang dilindungi hutan alpina dan hutan cemara. Krakatau Selat Sunda yang dilindungi jenis jamur dan paku-pakuan. Rafflesia Bengkulu yang dilindungi adalah bunga Rafflesia. Taman Laut Maluku yang dilindungi adalah terumbu karang, ya berarti ini ada di laut ya anak-anak ya. 6. Sibolangit Sumatera Utara yang dilindungi adalah bunga lebah dan bunga bangkai. Padang Luwai Kalimantan Timur yang dilindungi adalah anggrek hitam. Suaka marga satwa. Nah, suaka marga satwa ini untuk melindungi jenis satwa. Satwa itu hewan. Adalah kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keunikan dan atau keanekaragaman jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Jadi ini untuk melindungi jenis-jenis hewan, tetapi tetap di sana ada hutannya, anak-anak, tetap ada tumbuhan untuk makanan hewan. Beberapa contoh suaka marga satwa di Indonesia. 1. Gunung Leuser, jenisnya kera, badak Sumatera, gajah. Pulau Panaitan dan Paucang, Selat Sunda melindungi satwa, rusa, dan banteng.
Pulau 2 Jawa Barat melindungi jenis satwa burung. Pulau Rambut melindungi burung. Baluran Jawa Timur melindungi banteng, harimau Jawa yang sekarang sudah punah, rusa, kerbau liar, dan burung merak. Baru Betiri Jawa Timur melindungi harimau Jawa, banteng, kerbau liar, rusa, kijang, penyu hijau, dan penyu belimbing. Lorelindu Sumatera Tengah melindungi anoa, rusa, dan babi rusa. Long Sungai Berang Kalimantan Timur melindungi satwa orang utan. Pulau Baun Maluku melindungi burung cendrawasih. Pelestarian ex situ di luar habitatnya. Jadi kalau ini hewannya, tumbuhannya itu dibawa keluar, tidak di habitat aslinya, tidak di hutan lagi. Kebun binatang ada di mana? Kebun binatang Malang, Batu Circuit Zoo. Yang ada namanya Gembira Loka Zoo. Yang ada di Jakarta Ragunan. Atau Kebun Raya Bogor. Ini untuk melindungi berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan ada di sini ya. Dan rusa. Kebun Raya Bogor. Raya Bali. Seperti kebun binatang ya anak-anak ya. Plasma Nuftah ini untuk melindungi bibit-bibit tumbuhan. Yang ini ada di Plasma Nuftah Living. Plasma Nuftah yang ada di Jakarta ini khusus melindungi mengembangbiakkan pisang. Nah, kalau tadi plasma nuftah itu untuk tumbuh-tumbuhan, penangkaran ini untuk hewan. Jadi hewan dibawa ke tempat di luar dan ditangkarkan agar bisa berkembang biak. Banyuwangi atau kupu-kupu Curug Cilembur di Bogor. Oke, anak-anak kemarin sudah mencari beberapa jenis taman nasional, terus kebun binatang, penangkaran hewan, sudah tahu nggih? Nah, sekarang Google Classroom. Nah, ada 6 pertanyaan. Pertama, apa yang terjadi dengan hutan apabila dijadikan perkotaan? Yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang ada di hutan? Yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? 4. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan habis? Apa penyebab tumbuhan dan hewan langka atau punah sehingga perlu dilestarikan? 6. Bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan? Oke, anak-anak bisa mencari lagi tadi di internet. Bisa mencari juga di buku atau di video Bu Guru, ya. Oke, sampai jumpa.